So it's about it. How you are. Who you are. Nobody. I'm nobody. Hey, it's Dian. Halo, apa kabar kalian semuanya? Sorry, udah lama nggak upload video. Aku nggak upload video, juga ada alasannya. Jadi sorry banget, oke? Jadi kali ini aku bakal bahas salah satu kasus. Bisa dibilang ini kasus lama, tapi nggak kalah seru dari kasus-kasus lainnya. Yaitu kasus tentang The Manson Family. Mungkin di antara kalian familiar tentang kasus ini. Yang udah tahu kasus ini, tulis di kolom komentar, oke? Kalau kalian pernah nonton film The Conjuring, bagi kalian yang belum tahu, film The Conjuring, film ini itu diangkat dari kisah nyata, literally nyata, yang diangkat menjadi film layar lebar. Tapi di kasus ini malah nggak kalah seru. Cerita ini kalau diangkat jadi film, gue yakin pasti seremnya itu dapet banget. Disclaimer, bagi kalian yang menonton video ini tapi masih ragu-ragu, tolong di skip dan jangan dilanjutin. Oke, dan tanpa banyak ngomong lagi, berikut adalah kasus The Manson Family. Oh, tiptoe through the window, by the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with me. Singkatnya, pada tahun 1960-an, terdapat sebuah organisasi atau kultus yang bernama Manson Family yang bertempat di California, dan kultus ini dipimpin oleh salah satu musisi yang bernama Charles Milley. Kalau kalian nanya, apa sih tujuan kultus ini dibentuk dan seberapa mengerikannya sih kultus ini? Jadi tenang aja, nanti pasti bakal gue jawab di akhir video, oke? Jadi ceritanya pada tahun 60-an sampai 80-an, kultus ini tuh bikin panik satu California. Makanya dinamakan di saat itu dinamakan Satanic Panic. Ya, karena saking meresahkannya kasus ini waktu itu. Pada tahun 1969, kultus ini juga pernah membunuh salah satu aktris, yaitu Sharon Tate, dan dua temannya jadi korban. Jadi korbannya tuh 3 orang ya. Bagi kalian yang nggak tahu siapa itu Sharon Tate, berarti kita samaan. Soalnya ini tuh aktris lama ya, udah 1900-an sekian. Jadi profil singkat saja, dari yang gue cari di Google, nama lengkapnya adalah Sharon Mary Tate Polanski. Ia adalah seorang aktris kelahiran 24 Januari 1943 sampai 13 Agustus 1969 dan berkewarganegaraan Amerika Serikat. Kalau kalian bertanya-tanya, lah kok kenapa sih mereka bisa dibunuh sama kultus ini? Jadi menurut artikel yang gue baca, pada 8 Agustus 1969, pemimpin Manson Family atau Charles Manson memerintahkan salah satu pengikutnya yang bernama Charles Tech Watson dan 3 anggota lainnya untuk ke rumah yang beralamat 100-500 Cielo Drive. Dan pesan dari si pemimpin kultusnya sangat-sangat kejam, yaitu bunuhlah siapapun sekejam-kejam mungkin. Rumah tersebut juga diketahui sempat ditempati oleh produser musik Terry Melcher yang pernah menolak memberikan kontrak rekaman kepada Manson. Dan pada musim panas 1969, rumah tersebut disewa oleh pasangan Sharon Tate dan Roman Polanski. Namun pada hari kejadian, Polanski tengah berada di Eropa dan meminta 2 temannya menemani sang istri. Bisa dibilang itu kayak waktu yang pas banget mungkin buat kultus ini.
Tapi bukan waktu yang tepat buat si Sharon Tate ini buat beli rumahnya gitu. Bisa dibilang begitu. Dan kabarnya setelah mereka ini membunuh Tate dengan kejamnya, mereka mencari korban lagi dan mereka pun memilih rumah La Bianca yang dikenal sebagai petinggi toko grosir terkenal kala itu. Dan perlu kalian tahu, setelah para kultus ini membunuh korbannya, mereka menggunakan darah si korban untuk menuliskan tulisan "Pig" di depan pintu rumah si korban. Sebenarnya cerita kayak gini sangat seru untuk diceritakan, tapi sangat seram untuk dilakukan. Oh ya, tadi aku lupa buat kasih tahu biodata dari si Charles ini. Jadi berikut adalah biodata si Charles Manson ini. Charles Manson lahir pada 12 November 1934 di Cincinnati dari seorang perempuan berusia 16 tahun, dan ayah kandung dari Manson ini tidak pernah diketahui. Manson sempat tinggal bersama paman dan bibinya usai sang ibu dipenjara akibat perampokan bersenjata. Pada usia 9 tahun, Manson menghabiskan sebagian besar hidupnya di panti asuhan atau di penjara atas kejahatan seperti pencurian kecil, perampokan bersenjata, dan perampokan mobil. Di dalam penjara tersebut, dia diduga mendengar soal The Beatles dari radio yang diputar kala itu. Dari sanalah ia kemudian berambisi menjadi musisi paling terkenal di dunia dan punya banyak penggemar. Namun di sisi lain, ia juga terobsesi menjadi orang yang paling penting gitu. Hingga ketika dirinya keluar penjara pada 1967, 2 tahun sebelum pembunuhan Sharon Tate, Manson pindah ke San Francisco dan menarik anak-anak muda untuk membentuk sebuah kelompok kecil sebagai pengikutnya. Pada 1968, ia pun ditasbihkan sebagai pemimpin The Family. Kembali ke pertanyaan sebelumnya, kalau aku bakal jawab pertanyaan apa sih tujuan sekte ini dibentuk. Jadi sebelum ditangkap dan diadili atas pembunuhan Tate juga La Bianca, Manson kerap menggambarkan dirinya sebagai second coming of Christ. Dia juga memprediksikan dirinya bersama para pengikutnya akan menguasai dunia setelah Hitler's Skelter selesai. Bagi kalian yang nggak tahu Hitler's Skelter itu merupakan salah satu lagu The Beatles yang kemudian diinterpretasikan Manson sebagai perang ras apokaliptik. Dalam persidangan, Manson dan para pengikutnya mengatakan pembunuhan, termasuk dalam kasus Sharon Tate, dilakukan untuk mempercepat perang tersebut. Banyak hal lainnya yang dilakukan Crazy Charlie dan dipertontonkan kepada dunia, seperti mengukir X berdarah di antara alisnya, menyerang hakim, memimpin pengikutnya untuk bernyanyi konyol, melolong, hingga dikeluarkan dari ruang sidang. Agak konyol sih tujuan sekte ini, dan kita berharap saja kalau sekte yang kayak gini itu nggak ada lagi di dunia agar kita aman pastinya. Oke, mungkin segitu aja informasi singkat dari aku. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan segera subs, dan jika kalian suka video ini silakan like, dan tentunya jangan lupa buat tinggalin pesan di kolom komentar. Oke, segitu aja. Nama gue Dian. See you next video guys.